Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Sam, Ustadz Dindin Abu Ukasah, Ustadz pembimbing lain, Ustadz Budi hadir ini. Ikhwan akhwat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pertama-tama patut kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita untuk istiqomah menuntut ilmu serta bersilaturahmi pada malam yang mulia hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, langkah kita, niat baik kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat menghantarkan kita mendapatkan rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kita tentunya kelak mudah-mudahan di kelak yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengikuti kajian rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia yang pada malam hari ini akan mengupas kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang tema hari ini adalah pembahasan tentang akhlak adil dan pertengahan. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan oleh MC, kemudian tilawah surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah oleh Bapak Haji Sugiyatno dan terjemahan oleh Bapak Nuki. Selanjutnya prakata dari pengurus BMI akan disampaikan oleh Bapak Yudi Widianto. Kemudian puncak acara adalah pemaparan materi kajian Ustadz Dindin Abu Ukasah MPD dan dilanjutkan soal jawab. Mungkin secara singkat itu susunan acaranya. Marilah untuk mendapatkan manfaat kita mulai pengajian malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Haji dan Pak Nuki untuk mempersiapkan diri menyampaikan tilawah dan terjemahannya. Monggo Pak Haji dan Pak Nuki. Matur nuwun Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasturun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Monggo Pak Nuki. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Huru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Pak Nuki. Mudah-mudahan tilawah yang disampaikan membuka hati kita, mengingatkan kita pada hari kiamat dan menjaga amal yang dan meningkatkan amal kita menjadi lebih baik. Baik, menginjak acara berikutnya, prakata dari pengurus BMI, kami mohon Pak Yudi Widayanto untuk bisa menyampaikan pesan dan amanatnya. Monggo Pak Yudi. Sudah rawuh belum? Sudah Pak, baru masuk. Wah, langsung ya. Monggo Pak Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kesempatannya Pak Huru telah disampaikan kepada saya untuk mewakili pengurus menyampaikan beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita segala nikmat ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, Islam dan segala macam. Hingga hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang dilakukan oleh PMI dan akan diampu oleh Ustadz Didin Hafizahullah. Poin pertama, mewakili pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hingga hari ini masih bergabung dengan PMI online. Secara bersama-sama kita belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, terima kasih pada para peserta yang telah memberikan infak untuk kegiatan PMI online ini, sehingga proses belajar mengajar hingga hari ini bisa berlangsung tentunya dengan support dan partisipasi Bapak semuanya. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bapak. Jazakumullah khairan. Katsira wa barakallahu fikum. Kemudian pengumuman yang ketiga, seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa kita mengadakan program PMI Peduli Santri, alhamdulillah sudah tertunaikan dengan baik, dengan target yang melampaui batas, bahkan di luar ekspektasi kita. Kita mikir ini bisa didapat kemungkinan baru sebulan ini, gitu kan. Tapi masya Allah baru 2 hari, 3 hari, hampir sepekan lah, alhamdulillah semua sudah terkumpul. Kami akan memberikan laporan sedikit saja, resume secara global. Total infak hingga hari Sabtu itu terkumpul semua total 28.200.000 rupiah. Adapun penggunaan distribusi pertama untuk tunggaan SPP atas nama Wisnu Aji Hermawan, periode tahun 2002 hingga 2003. Nah ini qadarullah, ini Bapak Ibu ada sedikit koreksi dari pihak yayasan. Ternyata apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dalam ini pondok ada sedikit kekeliruan data. Tapi alhamdulillah kekeliruan ini artinya jadi tungganya ternyata tidak sebesar yang mereka sampaikan, gitu ya. Kalau sebelumnya disampaikan 17.950, ternyata setelah dikoreksi yayasan itu cuma 15.850. Lantas yang sisanya ini kalau secara laporan keuangan di yayasan ini agak sulit, mungkin butuh proses ya untuk bisa kembali. Kemudian kita putuskan dengan pengurus, terutama juga kita dengan Ustadz Sam, itu sisanya itu kita tarik, tapi kita limpahkan subsidi untuk SPP atas nama Syamil Abdurrahim, yang mana santri tersebut adalah putra dari Ustadz Sam Abdurrahman. Jadi dalam kesempatan ini kami juga meminta keriudan Bapak Ibu semuanya. Jadi karena kelebihan dari kelebihan itu kita limpahkan untuk Ananda Syamil Abdurrahim. Jadi istilahnya subsidi untuk SPP yang besarnya adalah 2.100.000. Adapun nanti prosedur surat dari pondok nanti akan menyusul, kita mintakan, nanti kita laporkan berbarengan dengan laporan secara umum. Kemudian yang ketiga adalah SPP Februari Juni yang alhamdulillah masya Allah sudah terlunaskan oleh seorang hamba Allah peserta PMI juga sebesar 7,5 juta. Jadi Anda Wisnu ini bisa sarannya bisa sekolah sampai selesai lah, dia nggak mikir apa-apa, cuma fokus untuk sekolah. Kemudian sisanya sebesar 2.750.000 juga sudah kita sampaikan ke pihak keluarga sebagai kesepakatan kita semula untuk membantu kehidupan beliau yang kebetulan informasi terakhir beliau ada tunggakan tunggakan kontrak rumah lah, artinya untuk kebutuhan beliau sehari-hari. Kira-kira itu 2 hal yang terkait keuangan. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu harta yang telah Bapak Ibu infakkan terhitung sebagai amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang melimpah dunia pun akhirat. Amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tentunya tidak lupa kita senantiasa bersyukur lah ya. Kita masih diberi istiqomah untuk mengasih ilmu dalam hal ini pekanan Ahad malam, yang dimana semoga ini Bapak kita ini, Bapak-Bapak Ibu yang di majelis ini terhitung sebagai jihad secara umum ya. Karena terhitung jihad secara umum itu ketika banyak orang bodoh dalam hal agama, itu adalah obatnya adalah menurut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat
mendapat rahmat barokah dari Allah dan keutamaan untuk ilmu. Allah banggakan di atas langit dan para makhluk di laut. Ya, seperti itu, kita bersyukur hari ini ketika orang-orang kesibukan yang lain, kita sibukkan Allah untuk lebih mengenal Allah dengan ilmu-ilmunya. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Huru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan BMI khususnya yang disampaikan tadi bisa terus kita tingkatkan dan menjadi ladang amal kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, karena jam sudah 8:19, kami serahkan waktu kepada Ustadz Dindin untuk menyampaikan, memaparkan kupasan Minhajul Muslim bab 3 ya Ustadz, pasal kelima, yaitu tentang akhlak adil dan pertengahan. Monggo waktunya Ustadz kami serahkan. Terima kasih. Masya Allah, syukran kepada pengatur acara. Jazakumullah khairan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'il hadirun a'azakumullah, fa'ayul hadirun wal hadirat a'azakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah kajian Majelis Berkah Mulia Indonesia, yang semoga senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga, dan semoga senantiasa Allah rahmati, dan semoga senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala teguhkan, ya, berikan keistiqomahan di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali di malam hari ini, di pekan kedua, di Ahad malam atau di malam Senin, sebagaimana terjadwal kita dipertemukan kembali dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mengkaji ilmu agama kita, dalam rangka mengimplementasikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga perintah Rasulullah SAW untuk kita menuntut ilmu, karena ini adalah sebuah keniscayaan. Manakala kita ingin selamat dunia, terlebih sampai selamat akhirat, maka modalnya harus ada ilmu, ya. Harus ada ilmu, karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik? Kan tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik kalau tanpa bekal ilmu? Sehingga sebuah keniscayaan kalau kita, ya, menyibukkan diri dengan belajar dan menuntut ilmu dengan tujuan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala hal yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan kita mohonkan agar Allah menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa memahami ilmu yang akan kita pelajari dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat azakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di bab yang ketiga ini. Kita sampai di pasal yang kelima, yaitu fi khuluqil adli wal i'tidal. Yaitu terkait dengan akhlak adil dan pertengahan. Akhlak adil dan sikap pertengahan. Apa yang dimaksud dengan adil? Nah, ini tentu masing-masing kita insya Allah sudah memahaminya dengan baik, ya. Karena ini sudah masuk ke KBBI, ya, di bahasa Indonesia juga sudah kita kenal dengan baik apa yang dimaksud dengan adil. Nah, di sini kita bawakan penjelasan Syekh rahimahullah. Kata beliau, la yamilu bihi hawan wa la tajrifu syahwatun aw dunya. Definisi dari adil, kata beliau, adalah la yamilu bihi hawan, yaitu ketika tidak dicondongkan dengan hawa nafsu, ya, tidak dicondongkan dengan hawa nafsu.
Wala tajrifu syahwatun aw dunya, dan tidak dihanyutkan dengan syahwat dan atau dunia. Jadi ketika kita bisa bertindak dan berlaku proporsional, bertindak dan berlaku dengan sebaik-baiknya prosedural, tidak berlaku condong karena kehawa nafsu kita, kemudian juga kita tidak dihanyutkan oleh syahwat atau dunia kita putuskan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang itu menjadi sebuah konsekuensi dan yang benarnya, maka itu disebut dengan keadilan, gitu ya, disebut dengan adil. Jadi tidak ada kecondongan terhadap hawa nafsu, terhadap dunia dan syahwat. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Berlaku adil adalah perintah Allah untuk kita. Di sana Syekh membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya, wa ita'i dzil qurba, memberi bantuan kepada karib kerabat. Jadi ini adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi di masjid di kajian sebelum Isya atau ba'da maghrib kita bahas terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di garis bawahi di sana, ini adalah ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua ibadah, dan berlaku adil pun ibadah. Ya, agar ibadah ini bernilai pahala, maka kita harus memanage niat dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam hal berbakti kepada orang tua, misalnya tadi saya contohkan, maka niatkan dalam kita berbakti kepada kedua orang tua dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan dalam rangka melaksanakan menjalankan apa yang ya kebaikan kita balas dengan kebaikan seperti itu. Bukan itu, bukan dalam rangka membalas jasa orang tua. Namun dalam rangka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala agar perbuatan kita mendatangkan apa? Pahala. Gitu ya. Karena kan innamal a'malu biniyat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ibadah untuk Allah, amalnya itu amalan yang Allah ridhoi dan dia niatkan untuk Allah, maka akan membuahkan pahala. Sebagaimanapun di sini perbuatan adil. Kalau kita berlaku adil namun dan niatnya ingin menjalankan perintah Allah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl 90 tadi, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil. Lalu kita berlaku adil, lalu kita tidak mendahulukan hawa nafsu kita, tidak condong karena hawa nafsu kita tidak condong kepada syahwat dan dunia kita. Kita menentukan, memutuskan dengan seadil-adilnya karena kita menjalankan perintah Allah, maka itu adalah ibadah. Gitu ya. Namun ketika seseorang berlaku adil karena rasa malu misalnya, karena kepentingan pragmatis misalnya, maka tentu bukan kebaikan, bukan ibadah disebutnya gitu ya. Bukan ibadah disebutnya. Maka ini harus ini hal pondasi, ini hal mendasar yang harus kita camkan dengan seksama. Bahwasanya ini perintah Allah, berlaku adil, ini adalah perintah Allah. Maka kita laksanakan perintah tersebut. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, kita laksanakan, kita taat dan patuh, sami'na wa ata'na kepada perintah Allah. Supaya apa? Supaya mendatangkan pahala dan kebaikan untuk kita ketika kita berlaku adil, gitu ya. Ini penting untuk diingatkan bagi saya dan semuanya. Jadi motivasi dan dorongan dalam beramal itu yang harus kita harus kita kondisikan dengan sebaik-baiknya. Fikih niat ya. Harus sebaik-baiknya kita camkan dengan sesama. Ya. Selanjutnya di sini Syekh membawakan juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai mereka orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi sangat jelas hadirin jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau kita ingin meraih dan menggapai kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka apa jawabannya? Berlaku adil lah, kan gitu ya.
sebuah hal yang jelas dari ayat tadi disebutkan berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bayangkan hadirin jamaah sekalian Allah muliakan, ya, mendapatkan dan meraih kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keutamaan yang sangat besar, sangat luar biasa, ya. Mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi amalan berlaku adil ini bukan amalan yang ringan dan bukan amalan yang sepele, karena ia mengantarkan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya berlaku adil atau bersikap adil ini sebetulnya adalah merupakan akhlak dan tabiat khas orang muslim. Ya. Jadi jangan kemudian akhlak dan tabiat khas ini kemudian rusak, terdistorsi dengan segala macam kebutuhan, syahwat, hawa nafsu atau hal-hal yang pragmatis lah. Ya. Ini adalah merupakan karakter dan tabiat habitnya seorang muslim. Allah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, ini ayat yang sering kita dengar ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat ini sudah kita hafal. Allah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ya, dan demikianlah ja'alnakum, kami telah jadikan kalian ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Ya. Jadi artinya konsep dasar penciptaan kita seorang muslim oleh Allah sudah dijadikan sebagai orang yang berlaku adil, orang yang berlaku adil. Jadi jangan kemudian karakter khas ini tadi sekali lagi terdistorsi dengan dengan syahwat, dengan hawa nafsu dunia, dengan hal-hal yang sifatnya ya hal-hal yang sangat fana ya untuk duniawi itu. Jangan seperti ini. Karakter khas sekali lagi seorang muslim. Karakter khas seorang muslim. Allah ciptakan kita di atas sikap adil. Allah ciptakan kita di atas sikap adil dan Allah ciptakan kita mencintai keadilan. Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada keadilan? Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak cinta kepada keadilan. Dan siapapun di antara kita pasti membenci perlakuan ketidakadilan, pasti membenci. Ya, jangankan hal yang sifatnya besar ya. Kita diserobot antrian saja sudah kecewa itu ya. Saya udah ngantri lama-lama kok ini yang nyerobot datang tiba-tiba. Itu hal yang sepele. Artinya sikap tidak adil itu, sikap perlakuan tidak adil itu siapapun juga pasti membencinya. Dan naluri fitrah kita mengatakan kita cinta kepada perbuatan adil. Kita cinta kepada perbuatan adil. Nah, jangan sampai kemudian sekali lagi hal naluri tersebut, fitrah tersebut terusak gara-gara karena waliyadzubillah tadi ya syahwat dan hawa nafsu dunia. Syahwat dan hawa nafsu dunia. Makanya tadi di awal Syekh menyebutkan sikap adil itu la yamilu bihi hawa, yang tidak dicondongkan oleh hawa nafsu. Nah, itu jadi lawannya adalah merupakan hawa nafsu. Lawannya itu hawa nafsu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di sini, saya membawakan juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu di antara surah An-Nisa ya 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya, kemudian apa? Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka antahkumu bil adl, hendaklah kamu menetapkannya dengan penuh keadilan. Hendaklah kamu menetapkan hukum itu dengan penuh keadilan. Jadi sekali lagi sangat banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita agar berlaku berlaku adil, agar berlaku adil. Baik, tentu ada perintah Allah pasti ada keutamaan gitu ya. Kalau ada perintah Allah pasti ada keutamaan. Ada perintah Allah pasti di sana ada balasan yang besar. Tadi disinggung terkait dengan
Seorang yang berlaku adil dia akan meraih dan mendapatkan kecintaan Allah. Seorang yang berlaku adil ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan dan berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini tambahannya saya membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nurin an yaminir rahman azza wa jal. Wa kilta yadayhi yamin. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu, gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-muqsitin, orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang berlaku adil, indallahi ala manabir min nurin. Kelak di hari kiamat dia akan diposisikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sebelah kanannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang berlaku adil, di dunianya dia mampu bersikap adil, tidak mengedepankan hawa nafsu dan syahwat terhadap dunianya. Dia berlaku proporsional, berlaku adil. Sebagai balasannya, selain tadi mendapatkan kecintaan Allah disebutkan di ayat, di hadis ini disebutkan dia di hari kiamat akan diposisikan di sebelah kanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, an yaminir rahman, berada di sebelah kanan Allah ala manabir. Posisinya di mimbar, di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Wah, ini kelas VIP ya. Ini kelas VIP ini. Jadi di atas mimbar, ya, di atas podium gitu ya, yang terbuat dari cahaya, berada di sebelah kanan Allah Ar-Rahman. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahli wa mawalu, dan orang yang diposisikan tadi, orang yang disebutkan tadi mendapatkan keutamaan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya yang bersinar, kemudian di sebelah kanan Ar-Rahman, di sebelah kanan Allah Tabaraka wa Ta'ala diposisikannya, dan kedua tangan Allah itu adalah kanan dua-duanya. Ini jangan kita bayangkan yang terbayang di benak kita nanti digambarkan seperti apa. Karena Nabi menggambarkan dan menginformasikannya seperti itu. Kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na, dan kita dengar, kita taat. Ketika Nabi menyampaikan seperti itu, kita terima. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa alihim wa mawalu. Mereka itu orang-orang yang diistimewakan itu adalah orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukumnya, wa ahlihim, berlaku adil juga dalam keluarganya, wa mawalu, dan berlaku adil juga ya terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi intinya hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, berlaku adil ini akan mendatangkan sejuta manfaat dan keistimewaan, keutamaan bagi kita dunia sampai akhirat. Ya, diistimewakan dan dimuliakan seperti itu, Pak. Allahu Akbar. Sampai di situ saja? Ternyata tidak, hadirin jamaah sekalian Allah muliakan. Orang yang berlaku adil itu keutamaannya berlipat-lipat, tidak hanya sampai tadi disebutkan sampai situ saja. Masih ada informasi lain dari Nabi SAW terkait dengan keutamaan mereka orang yang sanggup dan mampu mengaplikasikan keadilan dalam perbuatan dan sikapnya, baik dalam penetapan hukumnya gitu ya, hukum terhadap keluarganya misalnya, atau orang-orang yang di bawah tanggungannya, atau hukum secara umum ya, seperti itu. Nabi SAW dalam hadis ini populer ya, hadis yang populer, masyhur nih hadis ini, sudah apa? Wah, ini udah menggelitik aja, ada pertanyaannya. Wah, luar biasa. Nggak sabar, Ustaz. Udah pertanyaannya, Masya Allah, luar biasa lagi pertanyaannya. Wah, itu nanti Ustaz Syam yang jawab lah ya kali itu. Baik. Nabi SAW bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok manusia, yudhilluhumullahu, yang Allah janjikan naungan, Allah akan naungi dia. Yaumala dhilla illa dhillu, di hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana ini? Di hari kiamat ya. Di hari kiamat, di padang mahsyar, yang sudah kita gambarkan dulu di beberapa pertemuan yang lalu ya. Di mana kengerian dan kedahsyatan di hari tersebut ya. Di mana matahari didekatkan, tudna syamsu bimik dari mil, kata Nabi kan gitu ya. Didekatkan matahari di atas kepala kita sejarak 1 mil ya. Jarak 1 mil, yang kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, mil itu apa yang dimaksud oleh Nabi? Apakah mil jarak bumi atau mil apa? Masih ingat gak mil apa, Pak? Mil apa? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz yang jawab nih. Itu alat untuk mencelup celak ya. Milnya itu mil yang mana nih? Mil jarak bumi ya, 1600-an meter, atau
Mil alat untuk mencelup celak ya, yang kurang lebih hanya berapa senti kurang lebih ya, untuk mencelup celak mata. Itu namanya mil juga. Nah, itu mil yang apa yang dimaksud nih? Kalau mil celup celak berarti ya kepala, di atas kepala kita percis ya, itu matahari itu. Makanya tidak heran ada manusia yang sampai tergenang atau terbenam di air, di lautan keringatnya sendiri ya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke dada, bahkan sampai nyaris tenggelam oleh keringatnya, karena luar biasa mengerikan kondisi itu. Nah, dalam kondisi yang begitu mengerikan itu, dalam kondisi yang setiap kita sibuk dengan urusan sendiri-sendiri ya, orang tua lari dari anaknya, suami nggak peduli sama istrinya gitu ya, nggak ada siapapun yang mengurus, yang peduli dengan orang lain. Setiap kita sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Likul limri'in yawma idzi sya'nu yughni. Setiap individu pada waktu itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, sibuk dan urusan sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong, gitu ya. Nah, pada waktu kondisi mengerikan seperti itu, Allah tabaraka wa taala menjanjikan lewat lisan Nabi SAW, ada 7 kelompok dan 7 golongan manusia yang Allah akan janjikan naungan, perlindungan. Allahu akbar ya. Semoga Allah tabaraka wa taala mengelompokkan kita, keluarga kita, juga kaum muslimin masuk dalam salah satu dari barisan ke-7 kelompok tersebut ya. Amin ya Allah. Sab'atun, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala di hari itu. Siapa dia? Yang pertama, imamun adilun. Imam yang berlaku adil, pemimpin yang berlaku adil. Ya, pemimpin yang berlaku adil. Setiap kita adalah pemimpin ya, setiap kita adalah pemimpin. Ya, setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinan kita, kepemimpinan kita. Suami pemimpin di rumah tangga, istri pun demikian, pemimpin bagi anak-anaknya. Setiap kita pemimpin. Ya, setiap kita pemimpin. Jadi kalau kita dapatkan ayat, dapatkan hadis dari Nabi SAW, jadikan dia sebagai cermin. Jadikan dia sebagai cermin. Jangan dijadikan dia sebagai alat untuk, mohon maaf, prioritasnya nunjuk orang gitu ya. Oh, pemimpin adil, pemimpin kita terus adil tuh. Jangan nunjuk orang dulu, tapi tunjuk diri kita dulu ya. Tunjuk diri kita dulu. Jangan jadi peringatan buat orang lain. Ilmu itu peringatan untuk saya dan kita semuanya. Nah, ada sebuah pelajaran menarik ya. Sebuah pelajaran menarik. Dari salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Thabit bin Qais ini adalah salah seorang sahabat Ansor ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar dan julukan Khatibul Ansor ya. Jadi khatibnya Ansor. Jadi jelas dong dengan nama khatib itu pasti kita bisa menebak ya suaranya seperti apa. Namanya khatib kan tidak ada yang suaranya lirih ya. Pasti namanya khatib, wah suaranya pasti keras. Suaranya pasti apa? Lantang gitu ya. Nah, Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu ini seorang khatib Ansor, suaranya lantang, suaranya keras. Gitu ya. Allah tabaraka wa taala menurunkan firman-Nya di surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat, ayat yang kedua ini ayat masyhur juga populer ya. Surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di ayat itu Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat tinggi suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan pula kalian menjaharkan, menampakkan, mengeraskan intonasi suara kalian ketika memanggil nabi, ka jahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana kerasnya salah seorang di antara kalian, ya, sebagaimana kerasnya masing-masing kalian kepada sebagian yang lain gitu ya. Ketika memanggil suara yang lain, memanggil orang yang lain. Antahbatu amalukum, ya, takutkah kalian dengan gugurnya, hapusnya amalan-amalan kebaikan kalian, wa antum la tash'urun, dalam kondisi kalian tidak sadar. Ayat ini berbicara terkait dengan adab dan akhlak ya. Adab dan akhlak dalam berinteraksi dengan Nabi SAW.
Di mana ketika kita berbicara, seseorang berbicara dengan Nabi, berbicara di hadapan Nabi SAW, maka harus berbicara dengan suara yang lirih, suara yang rendah. Suara yang rendah. Ya, tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW. Suara harus lirih, suara rendah. Ya, memanggil Nabi pun tidak boleh dengan nada yang teriak, dengan nada yang intonasi yang tinggi. Harus suara yang rendah, suara yang lirih. Karena hal itu bisa menyebabkan gugurnya pahala amal perbuatan dalam kondisi ia tidak menyadarinya. Nah, ayat ini kan secara jelas ya menyebutkan akan larangan meninggikan suara. Sementara sahabat Thabit bin Qais ini merasa dirinya kalau berbicara, suaranya lantang. Makanya ketika ia mendengar ayat ini turun, maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu wardahu ini serasa sangat terpukul dirinya. Sampai didapati ia nangis di tengah jalan. Bayangkan, nangis di tengah jalan. Ya, seperti anak-anak gitu, nangis di tengah jalan. Serasa, luar biasa. Lalu ada salah seorang sahabat yang menghampirinya, melihat kondisi sahabat Thabit bin Qais ini menangis, lalu ia ditanya, Mayubki kayak Thabit, perkara apa gerangan yang membuat engkau menangis, wahai Thabit? Kenapa engkau menangis seperti itu? Apa jawab Thabit bin Qais? Karena ayat itu yang membuat saya menangis. Wa inni mur'un jahirun saut, saya itu orang yang suaranya keras, suaranya tinggi, nggak bisa pelan. Saya kalau ngomong bicaranya bisa keras. Ya. Ini sebuah pelajaran berharga bagi kita. Kemudian kisahnya, singkat lanjutan kisahnya adalah informasi itu sampai ke telinga Nabi SAW, lalu Nabi SAW menghibur sahabat yang mulia tersebut, ya, menghibur sahabat Thabit bin Qais bahwasannya, maukah engkau dalam kondisi hidup hamidah, hidup anta Aisyah hamidah, ya, wa tuqtal syahida, ya, wa tadkhulul jannah, maukah engkau hidup dalam kondisi terpuji lalu mati syahid dan masuk surga? Kata sahabat Thabit bin Qais, tentu saya bahagia dan ridho dengan informasi dari Allah dan Rasulnya. Maka sedari itu tercatat Thabit bin Qais menjadi seorang yang dalam kehidupan terpuji, hidupnya mulia, lalu tercatat sebagai salah seorang syuhada atau seorang yang mati syahid di salah satu perang, itu perang melawan Musailam al-Kadzdzab. Ya. Nah, pelajaran berharganya sedikit melebar dari kisah, dari pembahasan ini. Tidak ada di buku ya, tidak ada di buku, itu tadi tambahan sedikit. Pelajaran berharga dari kisah tadi, yaitu apa? Sikap seorang mukmin ketika mendapati ilmu, ketika mendapati ayat, ketika mendapati hadis, itu yang pertama kali ia tujukan ilmu tersebut kepada dirinya ya, tidak kepada orang lain. Yang ia curigai itu adalah dirinya. Wah, jangan-jangan hadis ini berbicara tentang saya nih. Wah, jangan-jangan ayat ini berbicara tentang saya. Nah, gitu. Itulah seorang muslim. Nah, di sini kenapa saya berbicara seperti itu? Karena di ayat tadi, hadis yang tadi disebutkan, ada 7 kelompok manusia. Ada 7 kelompok manusia yang ternyata disebutkan informasinya dia mendapatkan jaminan naungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak dari kiamat. Satu di antaranya siapa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Maka arahkan nas ini kepada diri kita. Kita harus berlaku adil karena kita pemimpin. Kita harus berlaku adil karena kita pemimpin. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ini, gitu ya. Dan kemudian diarahkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kelompok yang kedua siapa? Pemuda yang tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah ya. Kalau seandainya seseorang sanggup menghabiskan masa mudanya dan disebut dengan syab, disebut dengan remaja itu sampai batas usia 40 tahun. Jadi kalau udah di atas 40 tahun disebutnya udah rojul, bukan syab lagi ya. Nah, ini yang ada di sini nih rata-rata udah di atas kepala 4 ya. Nah, jadi enggak disebut remaja lagi ya. Nah, di hadis ini disebutkan syabun, remaja. Nah, remaja yang menghabiskan masa mudanya di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita ya, keluarga kita kaum muslimin masuk dalam kategori ini ya. Dan menjadikan kita juga menghabiskan masa muda dulu ya. Diterima sebagai amal saleh sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rajulun yang ketiga,
mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terikat terkait dengan masjid. Rindu dengan masjid, ya, terikat dengan masjid, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi terikatnya hatinya itu dengan tempat yang mulia, bukan dengan mall, dengan pasar, dengan tempat-tempat itu, bukan ya, tapi dengan masjid. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, rajulani tahabba fillahi, dua orang manusia yang saling mencintai karena Allah. Ya, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang diseru dan diajak berbuat zina, berlaku tidak senonoh oleh perempuan yang memiliki paras yang cantik, memiliki kedudukan yang mulia, gitu ya. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Sehingga dia menjaga dirinya dari terjatuh ke perbuatan apa? Zina. Dia tidak mau berlaku seperti itu. Dan kisah ini adalah kisah siapa? Satu di antara yang paling kita hafal, Nabi Yusuf ya, alaihissalam, ketika diajak untuk berzina, ia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Sehingga akhirnya ia dengan segala puji bagi Allah tabaraka wa taala selamat dari fitnah tersebut. Kemudian apa lagi? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah. Fa akhfaha, lalu ia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini sebuah kias atau sebuah majas yang indah ya. Artinya orang terdekatnya saking ikhlasnya orang tersebut atau saking tersembunyi orang tersebut dalam beramal sampai-sampai orang terdekatnya pun tidak mengetahui. Kan tangan kanan dan tangan kiri itu selalu bersama-sama ya dalam setiap waktu dan kesempatan ya. Kemanapun tangan kanan berangkat, maka tangan kiri ikut serta gitu ya. Artinya orang terdekat yang kemana-mana ada, kemana-mana menemani, mendampingi, tidak mengetahui infaknya itu saking disembunyikan ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallah khaliya fafadat ainah, seseorang yang ingat kepada Allah, takut kepada Allah dalam kondisi khaliya, seorang diri ya. Di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir dia bangun lalu sujud lalu nangis karena teringat akan dosa-dosa yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, orang seperti itu adalah orang yang masuk dalam kategori Allah tabaraka wa taala janjikan naungan di kelak di hari kiamat. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin mendapatkan keutamaan ya. Masuk dalam golongan 7 kelompok manusia tadi yang disebut oleh Nabi SAW mendapatkan jaminan naungan di sisi Allah tabaraka wa taala di hari kelak. Amin. Allahumma amin. Baik. Jadi itu adalah keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang akan didapatkan dan diraih oleh seseorang yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupannya ya, nilai-nilai keadilan. Syahid dari hadis tadi apa? Kalimat pertama ya, imamun adilun. Imam atau pemimpin yang berlaku adil. Karena kecenderungannya kalau seperti itu berarti kecenderungannya para pemimpin termasuk kita ya, kecenderungannya mudah untuk berlaku tidak adil. Karena berlaku adil itu berarti berat kalau begitu, karena hadiahnya istimewa gitu ya, hadiahnya istimewa. Berarti berlaku adil itu bukan perkara yang ringan, perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Baik. Lalu selanjutnya di sini Syekh menyebutkan ya bentuk-bentuk dan contoh-contoh dari perlakuan adil, bentuk-bentuk dan contoh dari apa? Sikap adil. Walil adli madzahiru katsiratun yatajalla fiha, kata beliau. Perlakuan adil itu memiliki banyak bentuk ya, banyak jenisnya yang kita bisa melihat dengan baik ya, yang nampak dengan bentuk tersebut dengan terlihat dengan baik perlakuan adil. Yang pertama, al-adlu ma'allahi ta'ala. Ini yang prioritas pertama. Itu apa? Adil terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana cara berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Bi alla yusyrika ma'ahu fi ibadati wa sifati wa ghairihi. Yaitu dengan cara apa? Tidak mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak berlaku kesyirik ya, tidak berlaku syirik, tidak menyatukannya dengan selain Allah tabaraka wa taala dalam ibadah, dalam nama-namanya gitu ya. Ya, jadikan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi sebagaimana itu yang Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah mereka diperintah kecuali dalam rangka apa? Mengikhlaskan, memurnikan peribadatan hanya kepadanya semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya lillah, hanya untuk Allah, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya, itu adalah berlaku adil kita kepada Allah. Murnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Luruskan niat dalam kita beribadah, jadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita tuju dalam ibadah kita. Ya, jadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita tuju dalam ibadah kita. Dalam segala bentuk konsep ibadah, tadi di awal sudah disebutkan, luruskan niat dalam kita hendak berlaku adil ya. Jangan karena ada niatan dan maksud yang lain. Jangan ada kepentingan-kepentingan yang berlaku adil karena kita. Kenapa berlaku adil? Kenapa kamu berlaku adil? Karena saya menjalankan perintah Allah. Itu ya, dalam rangka saya menjalankan perintah Allah. Kemudian berlaku adil yang selanjutnya kepada Allah, ya tu'a wa la yu'sa. Allah itu satu-satunya zat yang kita, atau Allah zat yang kita patuhi dan tidak boleh kita maksiati, gitu ya. Berlaku adil yang selanjutnya kepada Allah adalah, yaitu Allah itu zat yang kita taati dan tidak boleh kita maksiati. Kita patuhi perintahnya, ya, kita tinggalkan larangannya, gitu ya. Kita patuhi perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Wa yudhkaru fala yunsa, dan Allah pun ya berlaku adil kepada Allah selanjutnya. Allah senantiasa kita ingat dan tidak boleh dilupakan. Nah ini pelajaran sebelum ini ya, materi sebelum ini terkait dengan salah satu dari keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang masih ingat nggak zikir apa yang kemarin kita amalkan? Kalimat apa tuh? Yang kata Nabi SAW, kalau diucapkan kalimat itu, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan bagi dia satu pohon kurma atau di surga. Masih ingat nggak kalimat apa ya? Apa ya? Wah ini apa namanya? Menahan diri untuk menjawab semuanya nih ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalimatnya apa? Subhanallahi wa bihamdi. Itu ya. Subhanallahi wa bihamdi. Man qala subhanallahi wa bihamdi, kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan bagi dia satu benih pohon kurma di surga. Masya Allah. Ya, kalimat yang ringan dan mudah, tidak menyita, tidak membutuhkan waktu panjang ya. Nah, ini sebagai upaya kita untuk terus mengingat Allah, zikir kepada Allah. Karena apa? Para ulama mengatakan, wa idza lahal qalbu an dzikrillahi sakanahu syaitan. Wasarafahu haitsu arada, gitu ya, kata para ulama. Apabila seseorang itu hatinya lalai dari mengingat Allah tabaraka wa taala, hatinya lalai dan kosong dari mengingat Allah tabaraka wa taala, sakanahu syaitan, akan diisi oleh syaitan, Mbak. Waliyadzubillah. Jadi kalau hatinya kosong, ya ibarat kata kamar atau kontrakan kosong, udah diisi tuh. Gitu ya. Nah, itu hati kita seperti itu. Kalau hati kita kosong dari mengingat Allah, kosong dari zikir kepada Allah, berarti kita kurang berlaku adil kepada Allah karena lalai dari zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka wal'iyadzubillah, hati itu akan diisi oleh siapa? Syaitan. Kalau syaitan sudah menguasai hati, maka akan diarahkan hati itu kemanapun dia apa? Inginkan oleh syaitan itu. Allah ingatkan kepada kita sekalian dalam surah Al-Mujadilah ya, ayat ke-19. Allah bilang apa? Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala in hizbas syaitani humul khasirun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, syaitan telah menguasai mereka. Tuh, syaitan telah menguasai mereka. Apa bentuk penguasaan syaitan? Fa'ansahum zikrullah, sehingga syaitan menjadikan dia lupa terhadap mengingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu indikator dia dikuasai oleh syaitan ketika dibuat lalai, dibuat lupa dari ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dibuat lalai, dibuat lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal zikir kepada Allah itu mudah dan ringan, gratis dan mudah, ringan, enggak perlu tenaga banyak ya. Zikir kepada Allah. Makanya Nabi berpesan kepada sahabat apa? Jadikan lisanmu apa? Rataban bidzikrillah. Jadikan lisanmu itu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Begitu ya. Karena ketika hati kita kosong dari mengingat Allah, syaitan yang akan mengisinya, Pak. Wali'iyudzubillah. Syaitan mengisi. Syaitan tuh langsung cerga, apa tuh namanya ya? Gercep ya. Wah, gerak cepat itu. Gercep setan itu. Gerak cepat dia, melihat kosong, langsung diisi, Pak. Allahu akbar, wali'iyudzubillah. Kalau sudah diisi, tadi di ayat apa? Istahwadha alaihimu syaitan. Syaitan menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Fa'ansahum zikrullah. Sehingga dia dibuat lupa dari mengingat Allah. Kalau udah seperti itu apa? Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah pasukan siapa? Syaitan. Jadi raganya manusia, tapi softwarenya sudah software. Nah itu. Raganya sih, fisiknya, hardwarenya sih kelihatan manusia nih gitu ya. Tapi terinstal aplikasi. Bacakan saja. Aplikasinya ada aplikasi syaitan ya. Nah gitu. Hanya jangan sampai jadi kita manusia yang hardware-nya saja, jangan seperti itu. Harus juga apa namanya software-nya juga terjaga, karena itu yang justru yang terpenting, software-nya harus terjaga dengan baik. Nah ini berlaku adil kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu apa? Wa yudhkaru wa la yunsa fala yunsa. Allah itu selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Wa yushkaru fala yukfar, dan demikian pula Allah itu harus selalu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Harus selalu bersyukur, karena tadi hawa nafsu seseorang terkadang memandang dan menilai nikmat itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas material saja, hanya sebatas diberikan apa? Rizki, uang misalnya, atau yang semisal, baru sebut dapatkan rizki ya. Kemudian dia bersyukur. Di luar itu padahal Masya Allah tabarakallah, nikmat yang begitu banyak di diri kita. Nikmat yang tak terhingga. Satu di antaranya nikmat hidayah. Ini nikmat yang besar. Nikmat hidayah. Ya, apa yang sepadan dengan nikmat hidayah? Enggak ada. Nikmat hidayah itu nikmat yang sangat besar. Melebihi kenikmatan yang segala sesuatu. Ya. Melebihi kenikmatan segala sesuatu. Nikmat hidayah nikmat yang sebesar. Abu Talib. Sejaman dengan Nabi, bahkan orang yang mengurus Nabi. Ya, merawat Nabi sedari Nabi kecil. Menjaga beliau, menikahkan Nabi ya. Kemudian apa lagi? Membentengi Nabi dalam berdakwah. Menjadi orang yang terdepan melindungi Nabi. Namun dapat hidayah, matinya musyrik. Min ahlin nar, khalidina fiha. Itu Abu Talib. Kita, saudara Nabi jauh ya. Nasab juga nggak tahu nyampe ke Nabi atau tidak nasab kita. Ya, yang nyampe sih Nabi Adam ya, insya Allah ya. Kalau Nabi Muhammad nggak tahu nasab kita nyampe nggak, mungkin kita punya nasab Nabi Muhammad, nggak pernah ketemu dalam kehidupan nyata dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keimanan pun juga saya dan kita semuanya juga sangat jauh dari keimanan para sahabat yang sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah pilih kita dapat hidayah Islam. Allah pilih kita dapat hidayah ini, Pak. Allahu Akbar. Kita tidak pernah merasakan perih-perihnya berjuang bersama dengan Nabi, berjihad di medan perang. Nggak pernah merasakan seperti itu. Kita nggak pernah merasakan perih dan bagaimana beratnya perjuangan di zaman Nabi SAW. Namun Allah memilih kita mendapatkan hidayah itu. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Maka apa alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah? Apa alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah? Ya. Apa alasan sekali lagi untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara nikmat Allah begitu derasnya ada di diri kita. Allahu Akbar. Ya. Maka berlaku adil kepada Allah, wa yushkaru fala yukfar, syukuri jangan dikufuri. Syukuri jangan dikufuri. Nikmat yang begitu besar dan begitu luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua. Kemalaman enggak nanti saya sampai jam berapa nih? Masih ada waktu ya? Nah, masih ada waktu ya, Masih 10 menit. Oh, 10 menit. Oh, baik. Kita tuntaskan dulu nih poin-poin ini aja, bentuk-bentuk keadilan ya. Bentuk-bentuk keadilan. Yang kedua, al-adlu fil hukmi bainan nas bi'atai kulli dzi haqqin haqqahu wa ma yastahiquhu. Yaitu yang kedua, adil dalam apa? Memutuskan hukum di antara manusia.
Adil dalam memutuskan hukum di antara manusia dengan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Dengan memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, adil dalam memutuskan hukum ya. Ini penting untuk secara umum bagi penegak hukum gitu ya. Secara khusus bagi penegak hukum, secara umum bagi kita sekalian. Ya, dalam menegakkan hukum di rumah tangga kita, di keluarga kita. Yang ketiga, al-adlu baina zaujat. Wah, ini kalimatnya jama nih Pak, saya menerjemahkannya nggak boleh dibikin mufrad ya. Ini jama nih katanya, zaujat wal aulad. Bentuknya plural ya. Al-adlu baina zaujat. Tadi ada pertanyaan yang sama nih. Berlaku adil kepada zaujat, bentuk jama dari zaujah, yaitu istri-istri. Wal aulad, dan juga anak-anak. Ya, berlaku adil ketika memperlakukan istri dan juga anak-anak. Nah, ini penting, apalagi kita orang tua khususnya. Jangan sampai kita mendominasikan satu anak ya, dibandingkan dengan anak yang lainnya, kita mengutamakan. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, Syekh di sini menyebutkan tidak boleh melebihkan salah satu di atas yang lainnya, dan tidak boleh juga mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, gitu ya. Walaupun mungkin kecenderungan kita, manusia pasti punya kecenderungan ya. Namanya hati tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri, kecenderungan pasti ada. Sebagaimana ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam pun memiliki kecondongan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Itu manusiawi, kecondongan hati itu manusiawi. Kecondongan hati itu manusiawi. Namun tidak boleh kita tampakkan di hadapan anak-anak kita. Kita berlakukan mereka semua dengan adil dan kasih sayang yang merata ya. Adil dan kasih sayang yang merata. Kemudian yang selanjutnya keempat, al-adlu fil qaul, fala yushhadu zur wala yuqalu kadhib au batil. Adil yang berlaku selanjutnya apa? Adil dalam perkataan. Nah, ternyata adil itu sikapnya apa? Sifatnya luas ya. Bukan hanya dalam ketetapan dan keputusan saja, dalam perkataan dan perbuatan pun harus adil. Apa bentuk adil dalam perkataan? Berlaku jujur. Tidak bersaksi palsu, tidak berkata dusta, berkata batil, itu berlaku, berarti kita telah berlaku adil kepada lisan kita. Kita telah berlaku adil kepada lisan kita dengan tidak apa? Tidak mengucapkan ucapan-ucapan dusta, persaksian palsu. Kemudian yang kelima apa? Al-adlu fil mu'taqad, itu berlaku adil dalam apa? Dalam akidah, dalam keyakinan. Sehingga tidak meyakini selain yang benar, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita meyakini kebenaran gara-gara apa? Gara-gara sosok atau person tertentu gitu ya. Tapi yakini itu sebuah kebenaran karena dia memang benar. Dengan kita belajar dan mengkajinya, jangan fokus kepada figur dan sosok tertentu. Gitu ya. Yakini kebenaran karena itu sebuah kebenaran, bukan meyakini kebenaran karena sosok atau orang tertentu. Ya, dan hatinya tidak memuji sesuatu yang tidak tidak memiliki kebenaran yang hakiki dan nyata. Gitu itu. Hadirin kaum muslimin semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlaku adil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian di sini beliau membawakan ada kisah ya, kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan aplikasi sikap adil seorang pemimpin. Nah, seperti apa? Nah, di situ disebutkan terkait dengan kisahnya salah seorang dari warga Mesir ya, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab yang mengadu kepada beliau, Amir di Madinah, di mana pemimpin di Mesir kala itu ya, berlaku sewenang-wenang dengan jabatannya ya, tidak berlaku adil kepadanya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardahu ia menetapkan hukum dan mengkisasnya ya, di mana si rakyat itu dicambuk, dibalas lagi dicambuk oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardahu. Artinya hukum itu dalam Islam tidak boleh apa? Tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pandang bulu gitu ya. Tidak boleh pandang bulu. Kalau bahasa Kiai Zainuddin MZ dulu ya, rahimahullah, kalau pandang bulu siapa yang diutamakan, yang diuntungkan? Monyet yang paling banyak bulunya ya, kata beliau kan itu. Kalau hukum sudah pandang bulu, yang paling diuntungkan siapa? Ya monyet, yang karena paling banyak bulunya gitu ya. Itu bahasa beliau rahimahullah dulu ya. Nah, itu artinya Islam ya ketika menegakkan sebuah hukum, maka
harus dengan penuh keadilan. Dan di sini dibawakan tadi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu tentu sedikit setetes dari sekian banyak contoh ya, setetes dari sekian banyak contoh aplikasi penerapan nilai keadilan dalam syariat atau dalam perjalanan kaum salafus saleh terdahulu ya. Salah satu contohnya itu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan kita di malam hari ini terkait dengan berlaku dan bersikap adil. Ya. Ini penjabarannya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kalimat dan kosakata yang mungkin kurang berkenan ya di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, tidak dalam rangka ingin menyinggung dan menyakiti sama sekali. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan yang benar yang saya utarakan itu murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah khilaf dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selanjutnya saya serahkan ke pengatur acara. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya izin minum dulu ya Pak Monggo, pengatur Ustaz. acara, Silakan, saya Ustaz. izin minum dulu. Monggo Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab bisa disampaikan melalui chat dan atau bisa disampaikan langsung. Tapi ini sementara karena menarik sekali nih Ustaz. Soal adil nih terutama yang berbau poligami kok menjadi sorotan Pak Haji nih Ustaz. Kami bacakan pertanyaan dari Pak Haji Sugiatno Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila ada 2 pedagang muslim dan kafir, yang kafir menjual barang yang sama lebih murah, menjual barang yang sama lebih murah, apakah kita membeli barang kepada saudara muslim yang lebih mahal tidak kena kriteria adil sebagai akhlak dasar orang beriman? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, adil dalam berpoligami, apakah hanya adil dalam pembagian waktu dan ekonomi, bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang termasuk hubungan suami istri? Mungkin ini awal pertanyaan untuk membuat pertanyaan teman-teman yang lain ini. Pertanyaan pertama sudah. Monggo Ustaz. Pertanyaan pertama sudah langsung ngegas ya. Kalau soal pertama saya jawab, soal kedua nanti Ustaz Syam yang jawab ya. Baik. Bagaimana mencikapi ketika kita bermuamalah? Secara umum bermuamalah itu hukumnya selama antarodin, selama dalam posisi saling ridho maka tidak mengapa ya. Namun bagi saya, pendapat saya pribadi, maka saya akan lebih mengutamakan saudara sesama muslim ya. Itu prinsip saya, akan lebih mengutamakan saudara sesama muslim. Ya selisih beda hanya sedikit, ya kita anggap itu sebagai sebagai nilai lebih lah untuk saudara kita sama muslim. Kita lebih bangga dengan saudara kita sama muslim yang kemudian dia berusaha dan maju daripada kemudian kita, walaupun secara hukum sah-sah aja, namun itu bagi saya pribadi saya lebih mengutamakan itu. Saya lebih mengutamakan itu. Karena ya saudara-saudara, apalagi misalnya sokot sederhana warung-warung kecil ya di samping rumah kita, di sekitar lingkungan kita. Maka ya kalau saya pribadi lebih mengutamakan belanja ke warung saudara kita di kanan kiri kita ya. Ke warung itulah daripada saya harus belanja ke warung-warung yang ini bukan kemudian saya mengharamkan, tidak ya. Namun ini afdhaliyah, saya mengutamakan itu. Karena ya itu keimanannya, dia saudara kita sama muslim, saudara seakidah, maka itu yang saya lebih utamakan. Jadi lebih itu saja. Kalau bagi saya itu yang diutamakan itu. Ya beda selisih harga dikit-dikit ya anggap wajar lah. Ya buat saudara kita lah ya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, aduh gimana nih? Tadi pertanyaannya jadi gagal fokus saya pertanyaannya nih. Iya, waktu ekonomi bukan ada dalam baik. Masalah hati itu masalah yang di luar kapasitas dan kemampuan kita ya. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Innallaha yahulu bainal abdi wa qalbihi. Allah itu mensekat dan menghalangi, membatasi antara dia dan hatinya. Hati itu bukan kuasa kita.
Apa indikasi hati itu tidak bisa kita kuasai? Apa indikasinya? Kalau kita benci terhadap seseorang, apakah pada waktu itu bisa kita rubah juga menjadi cinta pada seseorang? Tidak bisa. Hati itu tidak bisa kita kendalikan ya. Hati itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol. Kita jaga bisa, tapi kita kendalikan tidak bisa. Kecenderungan cinta, benci, sedih, bahagia, itu sekali lagi di luar kapasitas kita. Kalau seseorang bisa menguasai hatinya, bisa memiliki dan mengendalikan hatinya, maka coba ketika dia sedang sedih nih, sedih terpukul, lalu dia dirubah sedih detik itu pula, saya harus senang. Apakah bisa? Nggak bisa. Susah. Jadi sekali lagi masalah hati itu bukan wewenang kita ya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan keadilan di sana tidak dalam sampai ke, karena itu bukan di luar kapasitas kemampuan kita. Innallaha yahulu bainal abdi wa qalbihi. Itu di luar kapasitas kemampuan kita. Maka yang dihukumi dan yang menjadi dasar adalah yang zahirnya saja. Zahir, sikap, perilaku, perbuatan dan yang zahir saja. Misalnya dari segi apa tuh namanya nafkah lahirnya gitu ya. Misalnya kalau yang pertama ditempatkan di rumah mewah, maka yang kedua juga harus sama, punya jatah kapasitas yang sama. Dilihat misalnya yang pertama punya anak berapa nih? 3, punya anak 4. Nah, berarti di proporsinya dilebihkan daripada yang kedua, misal atau yang ketiga anaknya cuma 1. Nah, itu proporsinya disesuaikan. Kurang lebih gitu. Jadi bukan masalah unsur hati ya. Hati sama sekali tidak ada apa tuh namanya? Tidak dihukumi dalam masalah itu. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih Ustaz. Pak Haji, mungkin ada yang masih mau dipertegas atau masih ada perlu penjelasan, Pak Haji? Alhamdulillah. Oke, baik. Pada teman-teman yang lain, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, monggo silahkan bisa disampaikan. Mungkin 1-2 orang penanya. Masih ada waktu 15 menit. Pak Setiobudi ini biasanya ada banyak pertanyaan, apalagi pakar hukum ini. Oh, Masya Allah, iya. Monggo, Pak Budi. Harusnya beliau nih yang menyampaikan masalah ini ya, Masya Allah. Aduh, mohon maaf saya lancang nih jadi di depan ya, mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Oh, Masya Allah. Saya justru tidak berani Ustadz bertanya, karena saya mencerminkan diri sendiri seperti ajaran Ustadz. Sama-sama Pak, saya juga sedang bercermin Pak. Saya lihat di monitor tuh ada gambar saya lagi bercermin juga. Saya udah kayak gitu belum tuh? Saya udah kayak gitu belum? Saya ngomong begitu udah diamalin belum? Itu juga. Karena apa yang saya sampaikan juga akan dimintakan pertanggungjawabannya, konsekuensi, semuanya dapat konsekuensi. Gitu Pak. Jadi sama-sama, kita sama-sama belajar. Maka di awal kita sebutkan, kita di sini sama-sama dalam posisi belajar, kemudian sama-sama dalam posisi mengamalkan gitu ya. Kita mengingatkan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Ini bukan materi yang baru, ini bukan materi yang asing, ini materi yang lama, yang materi yang saya yakin semuanya sudah di luar kepala sering mendapatkannya, namun karena kita tuh manusia seringnya lupa dan seringnya lalai, maka harus sering diingatkan ya, diingatkan. Saya pun demikian, harus terus ngingatin dan mengingatkan orang lain sama dengan mengingatkan diri saya pribadi, statusnya itu ya. Kurang lebih itu Pak Setio. Gimana Pak Setio? Ada yang mau disampaikan, ditambahkan nih? Silakan. Ya, laksanakan. Istilahnya apa tadi Ustaz? Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Belajar. Barakallahu fiik. Allahumma yasir ya. Baik. Loh, yang lain. Pak Urus. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Kalau belum boleh saya nanya Ustadz, mungkin untuk memancing yang lain. Masya Allah. Ya kita tahulah Ustadz bahwa adil ini kan memang sangat sulit untuk dijalankan. Kadang-kadang menurut persepsi kita sudah adil, tapi ada persepsi anak nih, terkait dengan anak misalnya, atau terkait dengan keluarga. Timbangan-timbangan ini kan hanya rasa ya Ustadz ya. Nah, kira-kira apakah ada secara matematis kan tidak mungkin, karena perasaan keluarga,
baik anak lah khususnya misalnya, ini tentu saja akan satu anak dengan yang lain akan berbeda, meskipun ukuran kita sebenarnya kita menimbang-nimbang memberi contohnya lah misalnya apa ya, ya memilihkan pendidikan misalnya, atau yang satu mungkin karena tidak apa namanya tidak terlalu cerdas misalnya, kita berikan pendidikan yang lebih tinggi, biaya yang lebih besar. Tentu saja ini akan berbeda dengan rasa yang diterima oleh anak-anak. Bagaimana Ustaz untuk menjembatani hal seperti ini? Terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah, ini ada yang jauh lebih kompeten sebetulnya jawab ini ya, masalah karena di hadapan saya ini kan orang tua senior ya, kalau saya dihitungnya masih junior nih orang tuanya nih, saya masih minim pengalaman dalam masalah merawat mendidik anaknya. Pertanyaan mewakili pertanyaan saya juga nih Ustaz nih. Allahu Akbar. Baik, barakallahu fikum. Baik, hadirin jamaah sekalian sekalian muliakan. Sikap adil seorang orang tua, sikap adil kepada terhadap seorang orang tua, sebetulnya kalau dibahas lebih dalam dan lebih luas lagi ya. Wah, ini lebih dalam lebih luas lagi ya. Adil terhadap orang tua terhadap anak itu sebetulnya dimulai sedari awal, Pak, sedari awal. Sedari awal kapan? Sedari ia memilih pasangan. Sedari ia memilih pasangan. Jadi milih istri itu dari awal sudah punya kriteria tadi, makanya Nabi kan berpesan 4 hal ya, kriteria kepada suami yang mencalon membeli istri. Itu adalah upaya kita berlaku adil kepada anak kita dari awal gitu. Jangan sampai mohon maaf kemudian kita kan bagaimanapun ibu itu kan madrasatul ula ya, sekolah pertama bagi anak kita. Maka posisikan ia sebagai orang yang memang layak untuk menjadi sekolah dan guru bagi anak-anak kita. Itu berlaku adil yang pertama, Pak. Dari awal, terus dari awal. Dari memulai memilih pasangan, bukan hanya karena indikator, wah dia cantik nih, dia menarik nih, di bawah kondangan, gitu ya, bikin senang bangga di bawah kondangan gitu ya, gitu. Nah, bukan itu indikatornya. Berarti telah berlaku zalim nanti kepada anak-anak kalau indikatornya hanya itu ya. Nah, dari awal sudah startnya tuh sudah diperhatikan dengan baik. Dari mulai memilih pasangannya, sedari kemudian dia lahir, si anak itu lahir, si orang tua sudah menyiapkan nama yang baik buat anaknya, mengakikahkan anaknya ketika ia berikan kemampuan gitu ya. Dicukupi, kemudian tidak dilupakan, dan itu yang utama tugas bagi seorang pemimpin rumah tangga itu apa? Memberikan nafkah yang halal gitu ya. Nah, itu berlaku adil tuh dari awal, sedari awalnya sudah diperhatikan dengan baik. Memberikan nafkah yang halal. Nah, sedikit melebar ya. Sedikit melebar. Dalam surah An-Nur, surah 23 ya, surah An-Nur. An-Nur. Surah Al-Mu'minun Dalam surah Al-Mu'minun surah 23 di ayat ke-51. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah. Innallaha bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian perbuat. Ini menarik, sebuah pelajaran yang berharga, yang besar dari ayat ini ya. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal. Sebetulnya kan makan itu nggak usah diperintah ya. Itu adalah fitrah dasar manusia, kalau lapar ya makan ya. Kalau lapar makan. Itu fitrah dasar. Namun Allah perintahkan makan, tapi ingat yang baik-baik makannya. Gitu. Yang halal makannya gitu. Jangan sampai kemudian kita memasukkan dan membawa nafkah yang tidak halal, lalu menafkahi anak dan istri kita dengan perkara tersebut. Ya, ma min lahmin kata Nabi, tidaklah ada satu kerat daging pun nabatat min sukhtin yang tumbuh dari perkara yang haram illa nar aulabi, melainkan neraka yang paling berhak untuk membakarnya. Berarti kalau tidak membawa nafkah halal ke rumah telah berlaku zalim kepada anak, tidak berlaku adil kan gitu. Di samping juga nanti akan berpengaruh kepada si anak tersendiri ya. Ada sebuah kisah yang menarik ya, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah
dalam kitab beliau Hadiyusari. Hadiyusari itu mukadimah Fathul Bari ya. Hadiyusari itu mukadimah dari Fathul Bari. Fathul Bari itu syarahnya kitab Sahih Bukhari. Kita mengenal bagaimana Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail ya, bin Ibrahim Al-Bukhari. Itu bagaimana sosoknya Imam Bukhari. Kayaknya tidak ada lagi sepeninggal beliau sosok seperti Imam Bukhari itu nggak ada lah. Sekualitas beliau tuh nggak ada. Seberkualitasnya Imam Bukhari itu kayaknya udah generasi setelahnya nggak ada lagi sehebat beliau itu. Ya, bagaimana kehebatannya, kecerdasannya, kekuatan hafalannya, kefaqihannya, wah luar biasa deh. Semua ulama ahlu sunnah sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, setelah Al-Quran ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Ulama ahlu sunnah semua sepakat tuh. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Jadi pertanyaan kita, kan jadi sosok seperti Imam Bukhari itu kan bukan konsep yang instan ya. Kenapa bisa begitu kan pertanyaannya? Kalau ada istilah kan di balik orang yang sukses itu kan ada orang hebat gitu ya. Gitu. Di balik seorang yang sukses itu ada orang yang hebat. Pertanyaannya bagaimana dulu orang tuanya ya mendidik Imam Bukhari bisa kayak gitu kan gitu ya. Bagaimana sosok Imam Bukhari bisa seperti itu? Gitu. Nah, kisah menarik ini diangkat oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Hadiyusari Muqaddimah Fathul Bari. Di mana sang ayahandanya mengatakan begini. Ini pelajaran bagi saya dan bagi kita sekalian ya. Sang ayahanda mengatakan begini. Saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap suapan yang saya berikan kepada anak dan istri saya. Saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah akan kehalalannya setiap suapan yang saya bawa dan saya berikan kepada anak dan istri saya. Jadi artinya dampak dari keadilan kita kepada nafkah, dalam hal nafkah kepada anak dari istri, khususnya kepada anak kita dalam masalah memberikan kehalalan, itu berpengaruh kepada anak kita. Berpengaruh kepada anak kita. Gitu ya. Makanya, kalau kita urut keadilan itu kan berarti dari awal tuh startnya tuh. Dari awal sudah berlaku adil kepada anak-anak kita. Dari mulai tadi memberikan nafkahnya, kemudian memberlakukannya, bermuamalahnya, hukum kemudian kita tidak boleh berlaku berat sebelah, misalnya mengutamakan anak dari yang lainnya, dan seterusnya. Walaupun sekali lagi masalah hati di luar kapasitas kita ya. Hati mungkin ada kecenderungan kepada A, si B, si C itu adalah sebuah hal yang lumrah. Ya manusia biasa hati seperti itu. Itu di luar kapasitas kita. Ya, namun sikap kita, zahir kita harus tetap terlihat adil. Berlakunya begitu ya. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kurang memuaskan jawaban saya. Mohon maaf. Terus Ustaz. Ya. Masih ada waktu 4 menit Ustaz. Satu pertanyaan lagi mungkin. Monggo Bapak. Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak pertanyaan. Meringankan tugas saya. Atau mau kita cukupi izin Ustaz Sam? Alasia. Alhamdulillah. Baik. Kalau demikian mohon Ustaz untuk menutup dan menyimpulkan kajian malam hari ini dan sekaligus doa penutup Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya sekali lagi jazakumullah khairan atas atensi dan perhatian dari jamaah sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita dengar sama-sama dari pemaparan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ini menjadikan cambuk bagi saya dan bagi kita sekalian untuk bisa berlaku adil, untuk bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar amanah ya dalam menjalankan syariat ini. Dan kita tentu bermohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya supaya kita dimudahkan dan mampu mengerjakan apa yang sudah kita dapatkan ilmunya bersama. Karena sejatinya kalau tanpa taufik dari Allah apa? La haula wala quwata illa billah. Kita gak punya daya dan punya upaya, kita lemah. Sehingga memohonkan taufik kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Ya, sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq untuk membaca doa setiap kali selesai salat apa?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya, tolong saya ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki amalan soleh kepadamu gitu ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kebaikan kita dan mencatat pertemuan kita ini sebagai berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi yang benar dari yang saya sampaikan murid dari Allah, khilaf salah kelirunya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mohon izin pamit wabarakatuh. mundur diri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya sudah 21.29, tinggal 1 menit lagi. Sekiranya masih ada pembahasan, ada arahan, Ustaz Sam, bisa langsung kita tutup? Cukup. Cukup. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian selaku MC, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pekan depan. Izin pamit. Monggo-monggo.